Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mulai ibadah kita. Ambil posisi yang ternyaman, terenak tentunya, tetap dengan posisi menghormati Tuhan. Pastikan kalian dalam sikap yang baik selama kita beribadah, oke? Dimanapun kalian berada saat ini, adik-adik berada saat ini, teman-teman berada saat ini, kakak ajak satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami ada, Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk hormati Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh ketika kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami yakin percaya saat ini Tuhan memandang dan melihat setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama-sama memulai ibadah kami. Mari kita bersama-sama katakan amin. Kita puji Yesus. Yesus. Yesus, yes. Kakak mau ajak kita semua nari bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Siap teman-teman? Oke, ya mari kita mau bersama-sama bersukacita dalam Tuhan. Mari Kak. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Sama-sama bilang, aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Sekali lagi ya, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Sama-sama bilang, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Oke adik-adik, dimanapun kalian berada, sukacita Tuhan ada bersama dengan kita semua. Mari kita mau bersama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Haleluya. Jujur pada teman-teman. Ada siapa lagi? Pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya ya, jangan lupa ya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Janji pada diri kita sendiri, juga kepada Tuhan, kita akan lakukan yang sebenarnya. Oke, mari siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama kami, dan kami adalah milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
sebagai anak memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu kami angkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Adik-adik, kakak mengajak setiap kita, yuk pastikan kita fokus kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, karena yakin kalian akan diberkati melalui pujian ini ketika kita sungguh-sungguh menyanyikannya dan perhatikan setiap syair yang ada, bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Telah memilihku, Kau menyebut kami kesayangan-Mu Tuhan, menyebutku kesayangan-Mu. Kau menjadikan kami Bapa, Kau menjadikanku sebagai anak-Mu, sebagai anak-Mu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap kami mau angkat tangan kami Tuhan, angkat tangan selalu, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku angkat tangan adik-adik bersama, katakan ku mau mengenalmu Tuhan. Haleluya. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu mari angkat tangan kepada Tuhan bersama, angkat tangan. Haleluya. Menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anak. Kaulah Bapa kami Tuhan, Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Shalom, apa kabar semuanya? Hari ini pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, tapi sebelumnya nih Kak Marta mau ngomong. Kak Marta bawa teman, namanya Vero. Ya Vero, siap mendengarkan firman Tuhan, Veronica? Oh ya. Oke, yuk kita mau berdoa dulu. Semuanya ada di rumah juga berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah kembali Tuhan. Meskipun secara online, tapi kami percaya berkat Tuhan menyertai kami semua. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, dan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk Yesus, 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 yes. Nah, Vero, Kak Marta punya gambar nih. Wah, ini gambar apa Vero? Mulut besar. Mulut besar, bukan mulut kita yang besar. Mulut besar tuh artinya apa sih? Artinya mulut yang suka berkata sia-sia. Tahu nggak artinya berkata sia-sia, Vero? Nggak tahu. Sia-sia itu artinya perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perkataan yang nggak baik. Coba sebutin contoh perkataan yang sia-sia. Yang sia-sia. Mengejek teman. Mengejek teman, sama orang tua membentak. Mama, aku mau makan. Mama pinjam HP. Nah, itu namanya perkataan sia-sia. Anak Tuhan boleh enggak berkata sia-sia? Nggak boleh. Enggak boleh. Mulut kita ini diciptakan Tuhan untuk berkata yang baik. Nah,
Kak Marta hari ini mau cerita tentang seorang raja. Kita mau melihat video tentang seorang raja dalam Alkitab, Raja Sanherib. Raja itu adalah raja yang bermulut besar. Bermulut besar artinya apa? Dia suka berkata sia-sia, suka berkata yang bahkan dia menghina Tuhan. Boleh tidak menghina Tuhan? Tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Adik-adik mau lihat ceritanya? Mau dong. Mari kita saksikan sama-sama. Oke? Mulut besar. 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 23. Datanglah Raja Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui hal itu, bahwa Sanherib datang untuk memerangi Yehuda, memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Ia menenangkan hati mereka. Katanya Raja Hizkia kepada para pembesarnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Sanherib Raja Asyur mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia dengan pesan, katanya, beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apa yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Masa sih Allahmu dalam melepaskan kamu dari tanganku? Dan masih banyak yang dikatakan oleh utusan Sanherib itu. Bahkan Sanherib juga menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Adik-adik tahu enggak? Oleh karena hal itu, karena perkataan Sanherib itu, Hizkia dan Nabi Yesaya sama-sama berdoa. Ya, mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Apa yang terjadi? Lalu Tuhan mengirim malaikatnya untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa dari kerajaan Asyur. Ketika malam hari, malaikat datang ke perkemahan Raja Asyur. Malaikat itu menampar semua para prajurit-prajuritnya sehingga prajuritnya kocar-kacir. Bagaimana dengan Raja Asyur? Dia sendirian, dia kalah dan dia kembali ke negaranya, ke kerajaannya, yaitu kerajaan Asyur. Nah, luar biasa kan? Tuhan sanggup melakukan perbuatannya bagi anak-anaknya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan musuhnya. Kita berikan tepuk tangan betapa hebat Tuhan kita. Oke adik-adik. Nah, tadi sudah dengar ceritanya kan tentang Raja Sanherib yang sombong sekali. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mencontoh Raja Sanherib ya. Kita harus jadi anak Tuhan yang menggunakan mulut kita dengan baik, seperti Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia setelah dia mendengar utusan dari Sanherib menghujat, menghina dia, menghina bangsanya, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dia berdoa dengan Nabi Yesaya, berdoa kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan yang memberi pertolongan. Oke. Nah, adik-adik, pesan Tuhan hari ini, mari kita gunakan mulut kita untuk melakukan hal yang baik. Coba Kak Marta mau tanya kepada Vero, apa sih contoh perkataan yang baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Tidak mengomong sia-sia. Tidak berkata sia-sia. Terus suka apa nih? Suka berdoa. Terus suka memuji Tuhan. Terus suka mengatakan firman. Nah, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita dengan mulut kita. Ada lagu, yuk kita mau nyanyikan sama-sama ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, sebelum kita selesai,
kita mau bacakan ayat hafalan kita hari ini. Yuk, Vero bisa dibacakan ayat hafalannya ya. Di mana Vero? Efesus 4 ayat 29. Dikatakan apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kak Marta ulangi ya ayat hafalannya untuk minggu ini. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, cukup di sini adik-adik perjumpaan kita ya. Ingat pesan Tuhan hari ini apa? Jangan berkata sia-sia. Pakailah perkataan untuk hal yang baik. Yuk, kita mau berdoa. Nanti Veronica berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu. Ajari kami untuk menjaga mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Dadah. Dadah. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, penyertaan sepanjang hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh mengikuti ibadah secara online Bapa, semua karena kasih kemurahan-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang jujur, yang mengatakan segala sesuatunya dengan benar, sesuai dengan apa yang Engkau firmankan Tuhan. Mari Yesus, ajar kami untuk taat melakukan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak yang berkata benar dan juga menjadi berkat buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bersyafaat buat bangsa negara kami. Mari Tuhan, Engkau turunkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Biarlah bangsa kami boleh Engkau pulihkan, dan juga Bapak pemerintahan negara kami, Bapak Jokowi dan seluruh menteri, staf kabinet dan instansi terkait semuanya Bapak, seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah, Engkau yang akan memimpin. Biarlah mereka boleh memerintah bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan buat kami semua. Kami juga berdoa Bapak buat tim medis yang berjuang di garis depan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kekebalan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Engkau beri kesehatan mereka yang sempurna, mereka boleh melakukan setiap tugasnya dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan tolong berikan kesembuhan buat orang-orang yang terpapar sakit saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat yang dari Tuhan Yesus. Yuk, angkat tangannya adik-adik, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Tuhan, kasih sayang, damai sejahtera, kedamaian, sukacita, hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.